لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, terima kasih kepada kawan-kawan penitia yang telah membuat kajian kita pada malam hari ini dalam kajian halaqah umum ya, yang dimana kita coba mengkaji sedikit lebih luas ya makna dari as-sunnah ya. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya mungkin bagi kawan-kawan yang milenial ya, pengajian jika dibandingkan beberapa dekade dahulu ya, tahun-tahun 90-an itu belum marak sebenarnya kalau dibandingkan sekarang gitu. Apalagi mungkin sekitar 15 tahun terakhir ini, wah luar biasa itu. Jadi ini kita harapkan mungkin cikal bakal nanti kebangkitan Islam lah gitu. Namun kalau kita lihat banyak pengajian-pengajian yang muncul, ustadz-ustadz yang muncul, yang tua dan yang muda tuh sekarang sudah luar biasa menjamur ya, apalagi ditambah dengan mudahnya sekarang mengakses media dengan internet ya, media sosial, sehingga bisa memudahkan dakwah Islam lebih cepat sampai kepada masyarakat. Kalau kita lihat fenomena banyaknya kajian-kajian sekarang juga banyak juga kawan-kawan kita, kelompok kajian kita juga sering membuat label atau nama-nama tertentu yang sebenarnya nggak masalah sebenarnya kan. Ada yang membuat nama kajiannya kelompok kajian as-sunnah, ada yang ustadz as-sunnah, itu sebenarnya tidak masalah gitu. Itu kita berhusnuzon saja bahwa itu adalah suatu implementasi dari suatu giroh Islam yang mencintai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Gitu. Namun kadang ada sedikit yang sebenarnya nggak perlu terjadi sebenarnya. Yang pengajian A merasa paling sunnah, yang B juga sunnah, tapi kadang saling sindir kan gitu. Padahal sebenarnya harokah-harokah yang ada, kelompok-kelompok kajian yang ada sebenarnya perlu ada sinergitas untuk saling berdiskusi untuk merapatkan barisan bagaimana masa depan Islam ini untuk dibangun bersama, kan seperti itu. Nah, atas dasar itu saya kepikiran untuk kita lebih luas untuk memahami as-sunnah, karena beberapa fakta yang pernah saya lihat ya di masyarakat yang di kalangan yang awam sih sebenarnya itu. Dia ikut satu kajian yang dikatakan tadi as-sunnah, yang lain dituduh enggak sunnah kan gitu. Dan memang ini bukan untuk dibesar-besarkan, tapi untuk lebih luas kita memandangnya seperti itu. Nah, kalau kita kata sunnah itu sebenarnya memang akrab ya di dunia Islam gitu. Dan sebenarnya maknanya bisa luas sebenarnya secara umum dan secara terminologi Islam ya. Dan di sini kita coba menyampaikan beberapa makna sunnah dari terminologi Islam gitu. Yang kata sunnah itu sebenarnya memang banyak disampaikan di dalam Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kemudian juga di dalam kajian-kajian para ulama. Misalnya di dalam Al-Quran kata sunnah atau sunanan gitu,
atau yang jamaknya ya, contohnya di dalam surah An-Nisa dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu litubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada kalian dan memberi petunjuk kepada kalian tentang kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Jadi di situ makna sunan atau sunnah ya, itu jamaknya, itu maknanya adalah kebiasaan-kebiasaan. Jadi kebiasaan itu bisa diartikan juga dalam kata sunnah itu dalam bahasa Arabnya gitu. Kalau kita kemudian di ayat lain juga memang ada kata sunnah, itu maknanya ada beda juga gitu. Misalnya dalam surah Al-Fath dikatakan sunnatullahi allati qad khalat min qabl falan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullahi di situ dimaknakan ketetapan Allah gitu. Ya. Sunnah di situ ketetapan Allah gitu. Sama-sama sunnah tapi kadang bisa bermakna berbeda gitu. Atau di ayat lain dikatakan dalam surah Al-Isra 77 dikatakan la tajidu li sunnati ma tahwila gitu. Kalian tidak akan mendapatkan ketetapan Allah itu berubah-ubah. Itu makna sunnah yang ada dalam Al-Quran diantaranya gitu. Kemudian makna as-sunnah itu juga banyak dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang maknanya adalah apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Gitu. Kemudian dari kajian-kajian para ulama dalam kajian-kajian fikih juga makna sunnah ada beberapa. Di antaranya sunnah itu bisa juga berarti salah satu ahkamul khamsah yang mungkin sudah familiar di antara kita, itu adalah jenis hukum yang 5 kita pelajari mungkin dari kecil gitu kan. Ada yang wajib ya, hukumnya wajib. Wajib ini nanti ada fardhu ain dan ada kifayahnya kan gitu. Kemudian yang kedua adalah sunnah kan gitu. Dan sunnah ini adalah sesuatu yang jika suatu perintah yang jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan itu kita merugi gitu. Tapi kalau biasanya kan kita diajarkan kalau sunnah itu dikerjakan berpahala, tinggalkan tidak apa-apa kan gitu. Sebenarnya bukan tidak apa-apa, tapi merugi gitu. Karena memang sesuatu yang perintah, biarpun tidak ada tekanan untuk jika meninggalkannya berdosa, tapi kan kita merugi jika tidak mengerjakannya kan gitu. Karena memang hakikat dari kehidupan kita kan adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika ada kesempatan untuk melaksanakan sesuatu yang sunnah kan, why not kan gitu. Jadi rugi, alangkah ruginya kalau kita meninggalkan atau mengabaikan sesuatu yang sunnah hukumnya kan gitu. Itu salah satu lagi dari kata as-sunnah maknanya kan gitu. Kemudian sunnah atau as-sunnah itu menurut terminologi para ulama ya, para ulama hadis menjelaskan bahwa as-sunnah itu adalah masdarun min masadiril ahkam. Masdarun maksudnya adalah sumber hukum dari sumber-sumber hukum yang ada dalam Islam gitu. Dalam Islam kan sumber hukum itu ada 4 ya, secara kalau menurut jumhur ulama ya, ada Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, Ijma' kan gitu. Dan yang kita maksud terakhir adalah sumber hukum As-Sunnah menurut sumber hukum gitu. Nah, definisi As-Sunnah sebagai sumber hukum menurut ulama hadis mendefinisikannya adalah as-sunnatu inda ulama'il hadis ma udifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khuluqin aw wasfin khalqiyin ya. Jadi as-sunnah itu menurut para ulama hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa min qaulin, berupa perkataannya Rasulullah, au fi'lin, perbuatannya, kemudian takrirnya, kemudian
wasfin khuluqin, sifat dari akhlaknya Rasulullah, au wasfin khuluqin, atau sifat-sifat khuluqin, maksudnya sifat fisiknya Rasulullah gitu, bagaimana perawakannya, bagaimana rambutnya dan seterusnya. Itu menurut para ulama hadis juga termasuk dari bagian dari hadis atau as-sunnah gitu. Kemudian agak berbeda juga sebenarnya kalau menurut para ulama usul ya. Ulama usul ini lebih mendalam di bidang lugawiyah, dari segi bahasa. As-sunnatu inda ulama il-usulin ma wara'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn li qaulin aw fi'lin. Jadi ada perbedaannya. Kalau as-sunnah menurut para ulama usul adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah itu berupa ucapannya, fi'ilnya, kemudian takrirnya Rasulullah kepada qaul atau fi'ilnya para sahabat ya. Ini menurut para ulama usul. Ada bedanya dengan para ulama hadis tadi yang memasukkan sifat fisiknya Rasulullah sebagai bagian dari as-sunnah kan gitu. Padahal kalau kita mengatakan as-sunnah itu sebagai sumber hukum, berarti kan tadi yang diuraikan tadi sebenarnya mengandung implikasi hukum kan gitu. Jadi kalau bentuk fisiknya Rasulullah itu kan itu adalah takdir dari Allah yang tidak diminta pertanggungjawaban bagi kita kalau kita misalnya fisiknya jauh berbeda dengan Rasulullah, agak keriting, hitam, putih, mancung, pesek dan sebagainya, sebenarnya kan nggak ada diminta pertanggungjawaban kan gitu. Tapi disitulah perbedaan para ulama usul dengan ulama hadis tadi gitu. Dan di sini juga kapasitas saya juga hanya menyampaikan kan apa yang dinukil para ulama-ulama kita gitu. Nah, adapun titik tekan yang ingin saya sampaikan, saya menyampaikan dari penjabaran dari as-sunnah menurut para ulama-ulama ini adalah mungkin ya yang saya dapati mungkin agak jarang ya disampaikan penjabarnya lebih luas tadi. Misalnya begini, as-sunnah atau yang dikategorikan nanti secara verbal adalah hadis kan gitu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kan gitu. Misalnya kalau kita lihat redaksinya hadis-hadis ini kan ra'aitu Rasulullah qala kaza wa kaza. Aku melihat Rasulullah berkata demikian dan demikian. Atau sami'tu Rasulullah kan gitu. Aku mendengar Rasulullah melakukan demikian dan demikian, melihat dan mengatakan demikian dan demikian kan gitu. Sebenarnya redaksi dari pembukaan dari redaksi hadis-hadis kan gitu, yang menggambarkan hadis itu menggambarkan perkataan dan perbuatannya Rasulullah SAW kan gitu. Namun ada satu yang perlu digarisbawahi adalah titik tekan saya pada menyampaikan kajian pada kali ini adalah ketika kita lihat waktu pertama kali Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi atau Rasul itu adalah kan di Makkah gitu. Kemudian selama 13 tahun beliau mengajarkan akidah di sana. Dengan diturunkan wahyu kepadanya yaitu Al-Quran, kemudian juga apa yang menjadi perkataannya, perbuatannya juga sebagai as-sunnah tadi yang menjadi suatu suri tauladan yang mengandung implikasi hukum kepada kita juga kan gitu. Nah, akumulasi dari perkataannya, dari perbuatannya atau fiilnya Rasulullah, mulai dari fase dakwah beliau ke Makkah ya, kumpulan fiil-fiil beliau menuju Madinah selama 13 tahun sehingga hijrah ke Madinah ini juga sebenarnya sebagai as-sunnah juga gitu loh ya. Jadi kumpulan fiilnya Rasulullah tadi, akumulasi fiilnya Rasulullah tadi, ini juga sebagai sunnah ya. Maksudnya adalah apalagi kalau kita sebagai pengemban dakwah lah gitu. Jadi ada suatu suatu
perjalanan Rasulullah yang harus ditempuh, yang harus diikuti oleh kita pada hari ini. Bagaimana wujudnya adalah ketika waktu di fase Makkah, Rasulullah mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid kepada para sahabat pada masa itu, kemudian mengajak orang-orang kafir untuk masuk Islam, mengajarkan akidah. Kemudian setelah menerima akidah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertahap itu Allah menurunkan syariat kepada para kaum muslimin pada masa itu. Misalnya syariat yang turun di Makkah diantaranya adalah sholat, melaksanakan sholat, kan gitu. Nah, fiilnya Rasulullah ketika sebagaimana beliau melaksanakan sholat, tentu begitulah yang dicontohkan oleh kaum muslimin, dan itu menjadi hukum, kan gitu. Kemudian dilarang untuk memutus silaturahim, dilarang untuk memakan riba dan sebagainya. Itu menjadi hukum, ya, menjadi as-sunnah bagi kaum muslimin pada masa itu. Nah, akumulasi itu semua, ya, mulai dari akidah, kemudian adanya turunnya syariat-syariat di Makkah, kemudian bagaimana posisinya Rasulullah di Madinah, yaitu adalah dengan beliau menjadi kepala pemerintahan di Madinah, di mana posisi beliau sebagai pemimpin, kepala pemerintahan, sehingga bisa menegakkan Islam itu, menjaga akidah, kemudian juga menerapkan hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada beliau, bisa diaplikasikan secara totalitas. Itu adalah juga sebagai sunnah yang seharusnya menjadi apa yang harus kita laksanakan pada hari ini, apa yang harus kita menjadi tujuan kita pada hari ini sebenarnya, ya. Ini yang maksud saya, kita di awal saya mengkaji dari as-sunnah, ya, mengumpulkan qaul fiil yang Rasulullah itu kita sudah mengambil dan mencoba mengikutinya secara utuh, secara kafah belum pada hari ini, kan gitu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mulai dari Makkah itu menanamkan akidah, turunnya syariat-syariat, kemudian syariat ini butuh suatu institusi untuk penerapannya itu, yaitu syariat-syariat Islam. Kemudian pada hari ini umat Islam tidak lagi menerapkan syariat-syariat Islam itu secara kafah. Inilah sebenarnya yang ingin saya sampaikan, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu menegakkan Islam itu secara kafah dalam dakwahnya, itu menjadi juga harus kita laksanakan pada hari ini, ya. Harus ada tujuan tersebut kalau kita mengaku mengikut sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan kira-kira gitu. Nah, kalau kita mau ikut kajian sunnah, bikin pengajian sunnah, ya tentunya harus demikian, kan gitu. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW secara semuanya, kan gitu. Tidak hanya sekedar fikih yang bersifat amaliyah yang sifatnya pribadi, tapi adalah juga mengimplementasikan semua syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah secara masyarakat, juga bagaimana secara kolektif, ya, sebagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin di Madinah atau sebagai kepala negara, kan gitu. Kemudian sesuatu juga yang tidak asing bagi kita, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan gitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat lekat, apalagi kalau kita di Indonesia gitu. Sampai nama atau masjid itu dibuat nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Itu beranjak dari kecintaannya kecintaan pada umat Islam pada Rasulullah, sunnah-sunnah beliau, kan gitu. Namun kita harus sampai juga pada definisi sunnah wal jamaah itu seperti apa, kan gitu. Seharusnya kan seperti juga, biar kita juga tidak berbeda dengan apa yang kita klaim bahwa kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun kenyataannya
berbeda kan gitu. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah memang sesuatu istilah yang dibuat oleh para ulama kan gitu. Nah, kata Ahlussunnah wal Jamaah itu para ulama itu mengambil dari setidaknya ada 2 hadis ya, sehingga terbentuklah suatu istilah Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Nah, hadis itu adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi qala Rasulullah SAW wa inna bani Israil tafarraqat ala sintaini wa sab'in, bahwa sesungguhnya Bani Israil itu adalah terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian waftariku ummati ala salasi sab'in, kata Rasulullah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kullum finnar, kata Rasulullah. Semua mereka itu masuk neraka. Illa millatan wahidan, kecuali 1 golongan, kata Rasulullah. Nah, para sahabat kan bingung pada masa itu. Kemudian mereka bertanya, qalu wa man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka? Maksudnya yang masuk surga. Kalau sekarang kan kadang ada orang iseng gitu. Umat Islam ini, kata Nabi, itu terpecah menjadi 70 golongan. Lalu ditunjuk ada ormas, ada partai, ada macam-macam kan gitu. Padahal para sahabat nggak seperti itu kan. Yang mereka fokuskan adalah yang 1 golongan yang masuk surga. Mereka nggak ambil pusing yang 72 golongan itu seperti apa. Karena tujuan mereka adalah surga. Kalau kita sibuk mencari 70 yang masuk neraka, nanti kita kan hanya sibuk mencari aib-aib orang lain, aib dari saudara kita sendiri kan gitu. Nah, kemudian waman hiya ya Rasulullah, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan man ana alaihi wa ashabi, kata Rasulullah, adalah mereka yang menjadikan aku di atasnya dan sahabatku. Maksudnya adalah mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku, kata Rasulullah. Ulama menjelaskan maknanya seperti itu. Memang di hadis lain juga dikatakan alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ir rasyidin mahdin, kata Rasulullah gitu. Nah, dari hadis inilah ada kata ahlus sunnah tadi gitu. Nah, kemudian ada hadis yang hampir sama sebenarnya. Kata Rasulullah, Allah wa inna min qablikum min ahlil kitab, ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian dari golongan ahli kitab itu iftiraku ala sintani wa sabin, kata Rasulullah, terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian kata Rasulullah, wa inna hadhihi millah, dan millahku ini satafturuku ala sintaini wasabin, dan milahku ini maksudnya agama yang aku bawa ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan mengatakan sintani wasabun finnar wa wahidan fil jannah, kata Rasulullah. 72 masuk neraka dan 1 milah, 1 golongan itu di fil jannah, kata Rasulullah. Sama, memang ketika mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu, kalau belum tuntas para sahabat itu bertanya itu. Sama seperti hadis pertama itu, mereka bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa mereka yang masuk surga itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahiyal jamaah." Nah, di sini ada bedanya. Meskipun hadisnya dalam konteks yang sama menunjukkan perpecahan Bani Israel, kemudian bagaimana umat Islam, ujungnya berbeda. Yang satu adalah man ana alaihi wa ashabi, yang kedua adalah wahyal jamaah. Yang masuk surga itu adalah mereka yang al jamaah, kan gitu. Jadi kalau kita kawan-kawan yang belajar bahasa Arab kan ada isim nakir, isim ma'rifah, isim nakirah kan gitu. Di sini pakai al yang berarti isim ma'rifah yang menunjukkan menunjukkan kekhususan gitu ya. Kalau dikatakan jamaah saja itu nanti jamaah bisa disandarkan kepada kelompok atau jamaah yang mana saja gitu. Kalau jamaah saja ya, kalau yang nakirah gitu. Misalnya jamaah haji, jamaah pengajian dan seterusnya.
Tapi kalau Rasulullah mengatakan wahiyal jamaah, mereka adalah al jamaah, tentu ini yang dimaksudkan adalah sifatnya khusus gitu. Nah, al jamaah ini menurut Imam Satibi, Ibnu Hajar al Asqalani, kemudian juga Imam At-Tabari mengatakan al jamaah maksudnya adalah jamaatul muslimina idza istimau ala amir, ya. Seluruh umat Islam itu ketika berada dalam satu kepemimpinan amir, di dalam satu kepemimpinan atau seorang amir. Nah, ini para ulama yang dimaksud dengan al jamaah tadi gitu. Nah, coba kita gabungkan tadi ya. Sunnah yang pertama adalah ahlus sunnah yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau kita as-sunnah tadi, kalau kita mengikuti as-sunnah berarti kita mengikuti seluruh ajaran Rasulullah, mulai dari akidah, kemudian syariat yang diajarkan, akhlaknya, mengikuti syariatnya secara kafah, kemudian bagaimana metodenya adalah dengan adanya kepemimpinan beliau sebagai kepala negara di Madinah pada waktu itu, yang kemudian digantikan oleh para khulafa rasyidin. Kemudian wal jamaah, dan kaum muslimin itu berada dalam satu al jamaah, dalam satu kepemimpinan menurut para definisi para ulama tadi, kan gitu. Nah, coba kita kaitkan dengan fakta sekarang gitu. Kita mengikuti sunnahnya Rasulullah atau mengikuti hukum-hukumnya Rasulullah secara kafah nggak sekarang gitu. Coba kalau kita lihat Rasulullah mewajibkan Allah melalui Rasulullah, kita diwajibkan sholat. Alhamdulillah kita sholat sekarang. Allah mewajibkan haji. Alhamdulillah banyak kita yang haji. Bagi yang mampu bisa gitu. Meskipun antriannya panjang kan gitu. Kemudian Rasulullah itu atau Allah menurunkan atau Rasulullah mengajarkan dalam syariatnya itu mengharamkan riba gitu. Nah, sekarang kita banyak diikat riba kan gitu. Negara kita pelaksana riba terbesar kan gitu. La haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian juga Rasulullah Al-Qur'an atau di As-Sunnah, di hadis-hadisnya Rasulullah tuh melarang berzina gitu. Nah, kalau dilanggar bagaimana kan gitu. Nah, ini ada hukumannya gitu. Kemudian bagaimana kalau ada kaum muslimin itu dizolimi gitu. Ini kan ada Rasulullah mempraktekkan bagaimana menolong kaum muslimin gitu. Ketika misalnya ada seorang wanita yang itu dilecehkan, hanya ditarik jilbabnya itu di bani apa itu? Bani Koinko ya. Bani Koinko. Kemudian seorang kaum muslim menolongnya, kemudian seorang muslim tadi dibunuh. Nah, bagaimana perilaku Rasulullah itu menyikapi kaum muslimin yang dizalimi? Itu adalah tugas seorang amir. Nah, bagaimana kalau kita hari ini? Siapa yang mau menolong kamu saudara-saudara kita yang dizalimi, dibantai, bahkan di Indonesia yang pada hari ini ngakunya ahlus sunnah wal jamaah kan gitu. Nah, kemudian ternyata banyak sunnah-sunnah Rasulullah atau hukum-hukum yang beliau ajarkan, yang beliau praktekkan itu tidak bisa kita terapkan pada hari ini. Terutama adalah pada hukum-hukum yang bersifat kemasyarakat atau hukum-hukum yang secara kolektif atau hukum yang memang pelaksananya adalah sebuah institusi negara kan gitu. Kemudian al-jamaah tadi itu ulama tadi mendefinisikan adalah jamaatul muslimina idza istimau al amir. Seluruh kaum muslimin itu ketika di bawah satu kepemimpinan. Nah, pada hari ini kaum muslimin itu terpecah menjadi lebih dari 50 negara gitu. Ngaku-ngaku masih kita ahlus sunnah wal jamaah kan gitu. Ya, ini jadi masalah bagi kita. Tentu bukan untuk kita ributkan, bukan kita menunjuk saudara kita bahwa bukan ahlus sunnah wal jamaah, tapi ini adalah tugas kita bersama. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana posisi iman kita hari ini, bagaimana ketika kita mengklaim mengikutinya sunnah ya Rasulullah, apalagi sampai ahlus sunnah wal jamaah. Luar biasa sebenarnya kalau kita bisa mengikuti, meneladani beliau, mengikuti apa yang beliau praktekkan, tapi pada hari ini jauh berbeda. Dan tentu inilah tugas kita bagaimana kita
mengikuti jejak Rasulullah SAW, kan seperti itu. Nah, inilah sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada kajian kita yang pada malam hari ini, yang singkat dan mudah-mudahan jadi bahan pemikiran kita, bahwa kita pada hari ini seringkali Islam itu hanya sampai batas di perasaan kita. Kadang pola pikir kita, apa yang kita praktekkan itu seringkali bertentangan dengan Islam gitu. Dan disinilah posisinya ketika kita mengajak kawan-kawan kita berpikir, mengkaji Islam, mudah-mudahan tercerahkan, sehingga ada suatu aktivitas kita, apa yang harus kita lakukan pada hari ini, apa yang harus kita amalkan, apa yang harus kita perbuat ke depannya, bagaimana Islam ini. Di sini perlu kita banyak berdiskusi, bertemu dengan kawan-kawan kita, bersila ukhuwah kepada para guru-guru kita, mendiskusikan bagaimana keadaan kita pada hari ini, kita kaitkan dengan ajaran-ajaran Islam yang banyak kita tidak bisa kita praktekkan pada hari ini, kan seperti itu. Nah, mungkin bisa menjadi bahan pemikiran kita, bahan renungan kita, dan mudah-mudahan menjadi suatu penguat bagi keimanan kita untuk lebih meningkatkan amal-amal kita mulai hari ini dan seterusnya, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan inayah kepada kita, juga termasuk orang-orang yang istiqomah, ya, dalam mengkaji Islam, dan kemudian juga menjadi orang-orang yang berupaya untuk ikut ambil alih dalam dakwah, ya, untuk menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, bukan hanya sekedar klaim. Dan itulah sebenarnya problem umat Islam pada hari ini secara umum sebenarnya, ya, bahwa salah satu kemunduran cara berpikir umat Islam pada hari ini kan memang sebenarnya suatu asas yang yang mendasarnya adalah kita pada hari ini hidup dalam ikatan sekularisme, kan gitu. Jadi mulai dari kecil di pendidikan manapun kita itu mengenyam pendidikan itu secara sekularisme gitu. Ketika kita belajar Islam, ketika kita mengkaji Islam di sekolah-sekolah, di pengajian, bahkan sampai di perguruan tinggi, kaidah berpikir sekularisme itu nggak terkikis juga gitu. Nah, jadi itulah sebenarnya kalau kita bisa mendeteksinya, mengapa masih pertanyaannya tadi mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi pada prakteknya kan berbeda, kan gitu. Dan memang kita seperti apa yang saya katakan tadi, kita harus berhusnudzon itu berawal dari kecintaan kepada Islam ini, kecintaan kepada ajaran-ajaran Rasulullah SAW, kan gitu. Namun memang apa yang diajarkan oleh sekularisme ini adalah fasuludin anil hayah, memisahkan agama Islam dari kehidupan, dan itulah yang mereka dapatkan, sehingga hanya klaim saja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga yang membuat bentuk Islam kafah gitu kan, ada tahfiz Quran dan sebagainya, pengajian Islam kafah, padahal apa yang Islam ini praktekannya belum kafah juga, kan gitu. Nah, itu kita memang harus berhusnudzon bahwa itu beranjak dari kecintaan kepada Islam ini. Nah, masalahnya bagaimana kita menyikapi ini jika ada saudara kita, atau mungkin saudara jauh, maksudnya kita tetap saudara, tapi kan kita nggak ada hubungan atau link ke sana, kan masalahnya di situ tadi pertanyaan, kan gitu. Di sini sebenarnya perlu dari dakwah kita ini harus kita pikirkan memang bagaimana kita mengajak mereka berdiskusi, mendalami lebih luas lagi bagaimana Islam ini, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya seperti apa, bagaimana upaya kita untuk mengaplikasikannya, untuk mengamalkannya, untuk melaksanakan secara utuh sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah, adalah menjadikan Islam ini sebagai way of life, ya, sebagai aturan hidup kita secara totalitas, keluarga, masyarakat, sampai bernegara. Itu yang dipraktikkan Rasulullah. Tentu itulah yang harus kita jadikan
eh, aturan hidup kita dalam kehidupan kita bernegara pada hari ini yang insya Allah akan menjadi rahmatan lil alamin kan gitu. Nah ini sebenarnya tugas-tugas para mubalik sebenarnya ya untuk menjalin hubungan kepada saudara-saudara kita yang demikian tadi gitu kan. Tapi tentu dengan ada cara-cara yang lebih persuasif lah kan gitu. Kadang kalau kita hari ini kan sebenarnya kalau kita lihat fakta itu kan banyak umat Islam itu diadu domba secara tidak sadar lah kan gitu. Yang ini dituduh begini, yang sana dituduh begini, atau saya katakan aja lah, yang ini dituduh moderat, yang di sana dituduh ekstrim dan sebagainya. Ini kan suatu framing yang dibuat oleh orang-orang di balik layar gitu, sehingga mengadu domba umat Islam hanya sibuk pada klaim-klaim dan kemudian saling menyalahkan satu sama yang lain. Ini kan menjadi problematika yang sangat miris di tengah umat pada hari ini kan gitu. Nah, bagaimana pertanyaannya tadi, bagaimana biar kita menjadi benar-benar ahlu sunnah wal jamaah, inilah tugas kita bersama, bagaimana kita memperluas jangkauan dakwah kita, jangkauan hubungan sila ukhuwah kita dengan para mubalik, para ulama, para ustadz kan gitu, guru-guru umat kan gitu. Mudah-mudahan menjadi tugas kita bersamalah ke depannya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Secara ada dijawab itu sebenarnya tadi, sebenarnya kenapa terpecah itu kan memang itu khobar yang disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana umat Islam ini di masa depannya kan gitu. Karena dalam hadis itu pakai satafturuku, berarti akan terpecah kan gitu. Jadi belum pada masa itu, tapi mungkin pada masa sekarang kan gitu. Dan para sahabat itu nggak sibuk memang menanyakan perpecahannya seperti apa yang 72 golongan itu kan gitu. Tapi mereka pada sibuk untuk menanyakan kepada Rasulullah bagaimana yang satu golongan yang masuk surga itu. Mereka sibuknya di situ, fokusnya di situ. Karena kalau kita sibuk yang 72 golongan ini, nanti kita kan banyak nyari-nyari aib saudara kita kan gitu. Entah ini yang 70 masuk neraka kan gitu. Jadi bisa tersibukkan hal-hal yang nggak penting kan gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau ini melihat fakta pada hari ini, apa yang membuat umat Islam ini terpecah belah pada hari ini kan gitu. Nah, coba kalau kita lihat sejarah itu. Selama ketika Rasulullah SAW itu menjadi kepala negara di Madinah, kemudian juga sampai meluaskan kekuasaannya pada masa itu. Kalau kita lihat peta sekarang itu sekitar ada berapa negara itu sekarang itu? Ada Arab Saudi sampai ke Yaman, sampai Bahrain, Oman, Kuwait, Qatar. Enggak, Rasulullah itu mungkin ada sekitar 8 negara yang sekarang itu. Itu Rasulullah itu 8 negara yang sekarang itu di bawah kekuasaannya dahulu di dalam naungan satu negara. Beliau sebagai kepala negaranya. Kemudian ketika beliau wafat, kemudian digantikan oleh Khulafaur Rasyidin sampai pada masa Utsmaniyah, sampai dalam naungan khilafah itu sampai 2/3 dunia gitu. Nah, seluruh umat Islam itu bersatu ya, dalam satu naungan kepemimpinan, dalam satu pemikiran, dalam satu aturan kehidupan yaitu syariat Islam kan gitu. Nah, kemudian naungan agung tersebut itu runtuh ketika 3 Maret 1924. Inilah sebenarnya awalnya yang perpecahan umat Islam pada hari ini. Apalagi termasuk kalau pada hari ini Palestina, itu kan kalau kita lihat orang-orang sekarang pada sibuk dengan menangis, kemudian free Palestina, kemudian juga sampai dari kalangan intelektual menyuruhkan two state solution kan gitu. Padahal itu kan kita kok bingung kan, bingungnya di mana? Coba kita lihat ini, Palestina Israel itu adanya sejak kapan? 1948. Negara Palestina itu adanya kapan? 1916. Sebelum 1916 itu ada apa kan gitu?
Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa yang saya katakan adalah negara Palestina itu tidak ada 1916. Yang ada itu adalah bangsa Palestina, bangsa Arab, dan seterusnya itu di bawah satu kepemimpinan. Kenapa kita tidak menjadikan solusinya adalah jauh sebelum mulai perpecahan ini ada, kan gitu. Intinya kita memang tidak menjadikan Islam sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan kita pada hari ini. Itu menjadi pokok dari perpecahan umat Islam ini yang tak kunjung ada ujungnya gitu. Jadi kalau kita nggak menjadikan Islam sebagai solusinya, sampai kapanpun nggak bakalan selesai kita ini. Sama saudara kita, tetangga kita aja kita ribut. Sama kemarin apa tuh masalah Malaysia, tentang Pulau Ambalat, tentang kebudayaan, gondang sembilan dan sebagainya. Kan kita ribut hal-hal yang sepele seperti itu. Kalau kita perang sama Malaysia itu gimana itu? Mati jahiliyah kita. Jadi permasalahan-permasalahan umat Islam ini tidak kita carikan solusinya menurut Islam. Jadi itulah yang sebenarnya membuat kita terpecah belahnya itu nggak pernah menyatu kan gitu. Ya, mungkin itu adalah satu cara berpikir yang fundamental yang seharusnya ada dalam benak kaum muslimin, kaidah berpikirnya kaum muslimin yang nggak ada pada hari ini. Ada sih alhamdulillah, apalagi di ruangan ini kan gitu. Tapi kebanyakan masih belum seperti itu pola pikirnya kan gitu. Inilah yang menyebabkan perpecahan belah ini. Gitu. Saya kembali lagi pada moderator. Allah menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, ya. Apabila ada perselisihan di antara kalian fi syai'in, itu menunjukkan kepada sesuatu apapun gitu. Farudduhu ila Allahi war Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kan gitu. Nah, ini sebenarnya harus menjadi satu kaidah fikriyah atau kaidah berpikir bagi umat Islam, bahwa segala sesuatu itu standarnya adalah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Segala permasalahan, segala sesuatunya itu harus menurut Allah dan Rasulnya, harus menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menjadi yang harus menjadi kaidah berpikir yang harus menjadi fundamental kepada kaum muslimin. Yang pertama. Yang kedua adalah satu kaidah juga yang diberikan Allah kepada kita, kaidah berpikir bagi kita dalam surah Al-Isra dikatakan, wala taqafu laysa laka bihi ilm, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Kalau bisa saya definisikan secara bebas adalah ketika kita tidak sampai pada suatu definisi, kita akan kesasar gitu. Kita akan tidak akan tuntas untuk menyelesaikan suatu permasalahan kan gitu. Contohnya apa yang kita menjadi bahan kajian pada hari ini kan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi kan gitu. Nggak sampai juga pada definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti apa, yang nggak bakalan pernah ada tujuan untuk mempraktekannya juga kan gitu. Nah, tentang segala sesuatu apapun harus kita sampai pada definisi sehingga kita bisa memahami, kemudian kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ini benar atau salah kan gitu. Mungkin itu dua kaidah yang diajarkan oleh Allah kepada kita harus menjadi suatu prinsip, suatu kaidah berpikir bagi kaum muslimin agar lebih cerdas dalam menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan di dunia ini ya. Mungkin itu apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.